Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas lagi soal terkait FRSKB Guru IPS. Mengenai apa sih? Mengenai sosiologi, tentang interaksi sosial, lembaga sosial, serta globalisasi dan modernisasi. Yuk simak terus videonya. Soal nomor 1. Para guru saat ini sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, guru-guru saat ini banyak nih yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi juga dengan menampilkan slide dan video yang menarik. Dari penjelasan tersebut, tindakan para guru untuk bisa menguasai teknologi informasi dan multimedia tersebut termasuk dalam A. Rasional instrumental, B. Rasional berorientasi nilai, C. Tradisional, D. Afektif, E. Emosional. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Betul banget, yang A. Rasional instrumental. Pembahasannya, tindakan rasional instrumental atau disebut juga tindakan instrumental bertujuan. Kata rasional mengandung makna implisit logis dan instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah difikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, para guru saat ini berusaha menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Makanya jawabannya jelas ya teman-teman. Yang A, rasional instrumental. Oke ya, lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Seringnya publik mengucilkan kehidupan pasien AIDS dikarenakan pemikiran pendek dan menganggap pasien AIDS tidak berhak hidup. Stigma dan diskriminasi di antara sebagian besar masyarakat akan terus-menerus marak jika tidak diimbangi dengan informasi dan pengetahuan yang memadai. Stigma negatif selalu dijadikan senjata utama untuk mengucilkan para penderita AIDS. Hal tersebutlah yang membuat jurang diskriminasi semakin dalam. Banyak penderita AIDS yang akhirnya menarik diri dari masyarakat karena merasa dikucilkan dan tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga lainnya. Tindakan penderita AIDS yang akhirnya menarik diri dari masyarakat merupakan bentuk A. Rebellion, B. enemy, C. retreaty SME, D. innovation, E. conformity. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat untuk kasus yang di atas? Betul banget, yang C. Retreaty SME, Pembahasannya menurut Merton retreaty SME, adalah tindakan menarik diri dari masyarakat luas karena merasa nilai-nilai yang dianut masyarakat tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh individu. Dalam kasus ini, publik mengucilkan kehidupan pasien AIDS dikarenakan menganggap pasien AIDS tidak berhak hidup. Padahal jika masyarakat terbuka dengan informasi dan mengubah pola pikir mengenai penderita AIDS adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain, mungkin fenomena tersebut tidak akan pernah terjadi. Gitu ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Nanti semisal ada hal yang ingin didiskusikan atau ada requestan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Soal nomor 3, berikut ini yang merupakan contoh proses sosial asosiatif yang terjadi di sekolah adalah A. Beberapa siswa senior mengintimidasi siswa baru. B. Gilang dan Satria bertanding tenis meja mewakili kelas masing-masing. C. Para siswa berlomba menampilkan bakat terbaiknya dalam lomba menyanyi. D. Dion bersitegang dengan Ridwan akibat kesalahpahaman.
E. Para anggota OSIS berdiskusi untuk menyelesaikan perselisihan akibat perbedaan pendapat. Kira-kira yang mana teman-teman? Contoh proses sosial asosiatif? Yaps, betul banget. Yang E. Para anggota OSIS berdiskusi untuk menyelesaikan perselisihan akibat perbedaan pendapat. Pembahasannya, proses sosial asosiatif. Apa sih itu? Jadi, proses sosial asosiatif merupakan jenis interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas. Proses sosial asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgasi. Proses sosial asosiatif ditunjukkan oleh pilihan yang E, teman-teman. Para anggota OSIS berdiskusi untuk menyelesaikan perselisihan akibat perbedaan pendapat. Kegiatan tersebut menunjukkan upaya menyelesaikan masalah melalui kompromi. Adapun pilihan option A, B, C, dan D merupakan contoh proses sosial disosiatif. Gitu ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami kan ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kelompok minoritas dalam pemerintahan berusaha untuk menerima setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin baru mereka yang berasal dari kelompok mayoritas. Hal tersebut merupakan salah satu dari perwujudan dari kerjasama dalam bentuk A. Gotong royong, B. Joint venture, C. bargaining, D. koalisi, E. kooptasi. Kira-kira yang mana sih teman-teman? Itu perwujudan dari kerjasama bentuk apa sih? Yaps, betul banget. Yang E. kooptasi. Pembahasannya, salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif merupakan kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama itu dibagi menjadi 5 bentuk teman-teman. Apa aja? Yang pertama itu kerukunan atau gotong royong. Yang kedua, bargaining atau tawar-menawar, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Dalam bargaining, prinsip keadilan sangat ditekankan. Yang ketiga, kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Yang keempat nih teman-teman, ada namanya koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil karena kedua organisasi memiliki struktur tersendiri. Yang keempat, joint venture atau usaha patungan, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pertambangan minyak dan perhotelan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk kerjasama yang tepat sesuai dengan ilustrasi di soal itu adalah kooptasi. Kooptasi terjadi ketika terdapat suatu kelompok yang menerima unsur-unsur baru, dalam hal ini menerima kebijakan yang ditetapkan pemimpin baru. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami sampai di sini. Yuk ikuti giveaway dari Otak Encer teman-teman. Hari ini hari terakhir ya. Besok udah pengumuman nih. Jadi segera ikuti giveaway-nya. Caranya gampang banget. Klik link di bagian atas sudah ada ya. Tonton videonya sampai selesai, ikuti giveaway-nya dan menangkan hadiahnya. Oke teman-teman, kita udah di soal terakhir untuk yang interaksi sosial. Untuk contoh soal yang lainnya bisa teman-teman klik ya, bagian atas udah ada linknya. Ini udah pernah kita buatkan sebelumnya videonya, jadi nanti bisa teman-teman tonton lagi untuk jadi bahan latihan gitu ya. Yuk langsung aja kita bahas. Pembentukan Komisi 3 Negara dalam usaha untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda termasuk contoh dari A. Konsiliasi,
B. Kompromi, C. Konversi, D. Gencatan senjata, E. Koersi. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul banget, yang A. Konsiliasi. Pembahasannya, salah satu bentuk akomodasi berupa konsiliasi. Konsiliasi itu merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Upaya dalam mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berkonflik dapat dibantu oleh pihak lain. Contohnya KTN, Komisi Tiga Negara, yang dibentuk untuk mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik antara Indonesia dengan Belanda. Makanya jawaban yang paling tepat yang option A. Oke ya teman-teman, sampai di sini. Sekarang kita bahas mengenai lembaga sosial. Organisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisasi formal maupun informal. Berikut ini yang menunjukkan ciri dari organisasi formal adalah A. Terbentuk dengan sendirinya, B. Sebagai wadah penyelesaian masalah, C. Memiliki jumlah anggota tanpa batas, D. Memiliki pola komunikasi yang mapan, E. Memiliki struktur yang baku, namun waktu tertentu terbentuk sendirinya. Kira-kira yang termasuk ciri dari organisasi formal tuh yang mana sih? Yaps, betul banget, yang D. Memiliki pola komunikasi yang mapan. Pembahasannya, sistem formal yang mana organisasi diatur sedemikian rupa. Struktur organisasi formal menggambarkan rangkaian pola hubungan di antara fungsi-fungsi, unit-unit, kedudukan-kedudukan maupun posisi setiap orang yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Pada struktur organisasi formal ini tergambarkan spesialisasi atau spesifikasi setiap pekerjaan yang diamanahkan pada tiap individu ataupun tiap departemen atau bagian. Syaratnya adalah yang pertama, memiliki struktur yang jelas. 2. Memiliki pola komunikasi yang mapan. 3. Memiliki tujuan organisasi. Dan yang keempat, mengatur disiplin kerja secara tertulis. Makanya jawaban yang paling tepat yang option D teman-teman, memiliki pola komunikasi yang mapan. Support terus channel Otak Encer ini. Please like, subscribe, and comment. Kita bangun ya teman-teman channel Otak Encer ini bersama-sama. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan unsur-unsur berikut. Yang pertama, cinta pengetahuan. 2. Himne sekolah. 3. Klasikisme. 4. Kehadiran. Lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Bawah ini yang merupakan unsur-unsur lembaga pendidikan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 saja, atau E. 1, 2, 3, dan 4. Coba teman-teman dilihat lagi unsur-unsurnya. Mana sih yang termasuk lembaga pendidikan? Yang mana teman-teman? Coba dilihat dulu. Yaps, betul banget, yang E. 1, 2, 3, dan 4. Pembahasannya, lembaga pendidikan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pola perilaku. Pola perilaku itu berupa cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. Yang kedua, budaya simbolis. Berupa apa aja sih? Berupa seragam sekolah, maskot, himne sekolah, dan logo sekolah. Terus yang ketiga teman-teman, budaya manfaat. Ini berupa kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. Yang keempat, kode spesialisasi berupa akreditas, buku, laboratorium, strata. Dan yang terakhir ada namanya ideologi. Ini berupa keberhasilan akademis, progresif, inovatif, dan klasikisme. Makanya jawaban yang paling tepat berarti yang E ya, 1,
cinta pengetahuan, 2. himne sekolah, 3. klasikisme, dan yang keempat, kehadiran. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya, yaitu globalisasi dan modernisasi. Kita bahas dulu yang globalisasi. Respon masyarakat terhadap globalisasi ada yang menerima, namun ada juga kalangan masyarakat yang menolak. Bagi masyarakat yang menerima globalisasi akan menumbuhkan A. inovasi baru dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, B. konflik baru di masyarakat, C. perubahan bagi masyarakat, D. sikap terbuka dan menerima pengaruh dari luar, E. sikap toleransi dalam masyarakat. Kira-kira yang mana teman-teman ketika suatu masyarakat menerima globalisasi? Betul banget, yang A. inovasi baru dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembahasannya, perkembangan globalisasi di masyarakat yang mencakup di berbagai aspek kehidupan telah menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang mendukung adanya globalisasi, maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Makanya jawaban yang paling tepat berarti yang option A. Sampai di sini masih aman ya teman-teman? Lanjut lagi? Oke, semangat. Kita coba lagi. Perhatikan dengan seksama beberapa pernyataan di bawah ini. Yang pertama, adanya tenaga ahli. 2. Adanya perkembangan dalam bidang industri. 3. Menggunakan teknologi modern. 4. Masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Modernisasi dapat memberikan gejala yang beragam di masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, gejala modernisasi yang dilihat dalam bidang A. Sosial, B. Politik, C. Budaya, D. Ekonomi, E. Pengetahuan. Coba diperhatikan lagi teman-teman, tiap pernyataannya kira-kira condong ke bidang apa sih? Betul banget, yang D. Ekonomi. Nanti tiap videonya seperti biasa ya teman-teman, bisa teman-teman pause terlebih dahulu agar nanti mudah memahami tiap soalnya. Pembahasannya, modernisasi merupakan proses perubahan yang terjadi di masyarakat dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks. Menurut Sroul dalam Basrawi, gejala modernisasi dapat diuraikan dalam beberapa bidang kehidupan. Yang pertama, ada namanya gejala modernisasi dalam bidang sosial. Gejala modernisasi yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dalam bidang sosial. Adapun gejala tersebut adalah sebagai berikut. Munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme, dan adanya gejala urbanisasi. Yang kedua, gejala modernisasi dalam bidang ekonomi. Selain dalam bidang sosial nih, gejala modernisasi juga dapat kita lihat dalam bidang ekonomi. Adapun gejala tersebut adalah sebagai berikut. Munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, dan masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Makanya jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang option D gitu ya, ekonomi. Kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Sebagian kecil suku di Indonesia masih hidup dalam tradisi yang kuat, sehingga dalam sehari-harinya mereka hidup tidak menggunakan listrik dan tidak menggunakan transportasi modern. Bahkan beberapa suku melarang dan menolak segala bentuk modernisasi. Larangan tersebut dijadikan norma adat dan berlaku di kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan di masyarakat berperan sebagai A. pengawas sosial, B. penyetaraan sistem, C. penghambat perubahan sosial, D. melestarikan rasa primordialisme, E. penanaman nilai norma secara bergenerasi.
Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat untuk kasus ini? Kebudayaannya itu berperan sebagai apa sih? Betul banget, yang C, penghambat perubahan sosial. Pembahasannya, faktor penghambat dari perubahan sosial diantaranya: yang pertama, kurangnya kontak dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Adanya keinginan yang tertanam kuat. 4. Prasangka terhadap hal baru. 5. Sikap tradisional masyarakat. Berdasarkan pernyataan pada soal, terdapat nih masyarakat dengan tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan alat transportasi modern sebagai alat transportasi, menunjukkan peran kebudayaan sebagai penghambat dari perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan faktor penghambat perubahan sosial yang berupa sikap tradisional masyarakat. Sedangkan pengawas sosial merupakan hal yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Kalau yang primordialisme sendiri memiliki pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil seperti agama.